Pada kesempatan ini saya akan coba bahas kenapa kita perlu belajar bahasa Python seperti ini. Oke, bisa masuk ke wiki saya, terus masukin kata kunci Python. Ini Python adalah apa, bisa diterangkan di sini. Cuman yang menarik kalau buat saya ada di tutorial. Ini kemarin kita sudah coba pakai collab researchgoogle.com. Ini recommended sekali buat belajar sih, tapi ini udah loncat nih. Kalau belajar di collab research Google itu loncat, dan arahnya objektifnya adalah untuk belajar machine learning. Oke. Jadi kalau buat Anda yang sudah mulai mengerti bahasa Python, Anda bisa langsung masuk ke collab aja. Buat data science, buat machine learning. Buat dua makhluk ini ya. Di sini juga ada contoh-contoh machine learning. Ini buat image classifier, text classification, apa segala macam. Oke. Nah, sekarang saya akan masuk yang mundur satu langkah ke belakang, bukan satu kali ya, beberapa langkah ke belakang. Ini ada beberapa di wiki saya daftarin website yang punya tutorial Python, lumayan banyak website-website itu. Salah satu yang bagus yang atas ini, tutorial point Python. Oke. Saya gedein. Nah ini lumayan dia ngasih overview. Yang paling atas ini adalah yang overview. Ini kayak belajar bahasa pertama kali ya, belajar bahasa seperti ini. Tipe variabel, basic operator, decision making kayak if then else itu ya. Loop, number, string, list, tuple, dictionary, date time function dan sebagainya. IO exception ini yang buat basicnya. Nanti kalau Anda belajar bahasa ini kelihatan bahwa Python lebih sederhana daripada bahasa yang lain sih. Oke. Ini bisa dilihat awalnya Python dikembangkan oleh Guido van Rossum 1985-1990. Jadi berapa tahun tuh? 5 tahun lah. Source code-nya terbuka, tersedia sebagai GPL, GNU Public License. Oke. Nah, kenapa yang penting belajar di sini dulu nih. Kenapa kita pakai Python? Kenapa tidak pakai yang lain? Python high level, interpreted berarti bukan compile dia, interaktif, object oriented, scripting language. Ini yang pentingnya, dia bukan compile loh. Python dirancang supaya gampang dibaca. Banyak menggunakan keyword bahasa Inggris, sementara bahasa-bahasa yang lain pakai punctuation segala macam, dan untuk membuat Python sintaksnya lebih sederhana daripada bahasa lain. Ini bacanya kayak gini nih. Ya. Dibandingkan bahasa pemrograman yang lain, untuk membuat program itu sintaksnya lebih sedikit. Oke. Kalau Anda perhatikan waktu saya programming juga, ini mana tadi? Nah ini perhatiin di sini. Kalau bahasa lain pasti ada titik koma lah, ada apalah. Ini enggak, lebih sederhana, lebih sedikit. Oke. Jadi sintaksnya lebih sedikit, lebih gampang buat dikerjakan. Ini satu. Python harus, jadi belajar Python merupakan keharusan untuk student, profesional, untuk menjadi software engineer yang baik. Terutama mereka yang bekerja di web development domain. Ini kata dia. Saya sih nggak di web development, saya lebih suka Python buat data science sih sebenarnya. Tapi ternyata di sana Python banget. Oke. Python is process runtime by interpreter. You don't need to compile the program sebelum di execute. Jadi kita tidak compile program. Python itu interaktif. Jadi kita bisa berinteraksi dengan programnya pada saat kita program itu, gitu ya. Python itu object oriented. Jadi Python mendukung style object oriented. Jadi dia bisa berinteraksi dengan
code yang dienkapsulasi dalam objek gitu. Python adalah bahasa buat pemula. Oke. Bikin aplikasi mulai dari yang simple text processing, web browser for games dan sebagainya. Jadi ini buat pemula Python lebih bagus sih. Karena tadi sintaksnya lebih sederhana ya daripada bahasa yang lain. Jadi ini kenapa sebaiknya belajar Python. Saya sendiri belajar Python butuh waktu 2 mingguan doang sih. Cepet banget kok belajar Python. Ini karakteristik utama bahasa Python. Oke. Yang penting gini nih, gampang diintegrasikan dengan C, C++, ActiveX Core, Corba, Java dan sebagainya. Oke. Hello World di Python bisa seperti ini. Print Hello World. Kalau nggak saya print aja dah. Bisa gila kalau yang ini mah. Bisa kacau. Nih. Saya new file ya. Nih. Hello World. Kalau di run ya Hello World keluarnya. Ini saya run. Ini keluar Hello Python ya. Bisa titik komanya saya buang coba. Di run lagi. Keluar juga. Jadi titik koma dibuang keluar. Oke. Coba kalau saya kurung dibuang bisa nggak? Nggak mau dia biasanya. Nggak tahu bisa apa kagak. Nggak tahu. Ini percobaan banget ya. Kadang-kadang kalau gilanya keluar bisa dia. Keluar error dia. Dia tanya, did you mean print ini? Ya harus ngerti bahasa Inggris sih. Jadi kurung dibuang, komplain dia langsung. Jadi harus pakai kurung sih. Oke. Baru bisa jalan. Tapi titik koma bisa dibuang sih. Oke. Ada titik koma bisa. Ini aplikasinya Python banyak banget. Oke, sekarang kita akan coba sedikit-sedikit ya ngeliatin sedikit. Ini history Python lewat ya next page dong. Ini Python, install Python, nggak usah ini dilewat. Ini nggak usah, setup path nggak usah, ini di Windows nggak usah, Python path setup segala macam ini nggak usah, udah jalan, udah beres, di Linux udah jalan. Oke. Dah. Kalau mau jalanin Python di command line seperti ini Python. Coba kita jalankan di command line ya. Ini 2010. Coba jalanin. Spider yang ini lagi jalan. Saya gedein dikit. Jadi kita bisa jalanin di terminal seperti ini juga sih Pythonnya. Cuma kalau nggak salah Python, ini Pythonnya yang saya pakai Python 3 ya. Kalau pencet Python aja mau nggak ya? Bener langsung. Python 3 385 September 4 2020 jam 7 pagi. Oke. Nih sudah jalan. Sorry. Keluarnya tulis quit. Jadi kita bisa jalanin pakai komendan seperti ini, tapi kalau mau enak hidupnya kayak gini aja. Bisa kayak gini juga nggak masalah sih. Kalau mau enak yang ini, jadi bisa di run, bisa tes sebagian segala macam, lebih enak kalau yang pakai IDE kayak gini. Oke, terusin lagi. Nih jalan ini terus jalanin ini. Oke. Nah, ini contohnya kita bisa bikin Python. Ini kita nyoba Hello World seperti ini. Dia nekat dia kayak gini dia. Tanpa kurung. Cobain. Orang gelo. Saya bikin aja folder ya. Python supaya kepisah lah. Test.python. Jadi bentuknya kayak gitu. Masuk sini. Nah, ini saya ambil programnya segini aja. Ini program sih. Kok nggak bisa di copy sih?
Di kanan copy bisa. Paste. Oke. Ini saya tanpa ini ya, tanpa kurung ya. Tanpa titik koma, tanpa kurung. Coba, jadi jalannya cuma gini ya. Python, harus di chmod. Coba mana lihat. Nah, chmod plus x test py. Plus x test Python. Oke, baru kita bisa jalankan. Python test Python. Nah, nggak mau dia. Komplain dia. Python 2 masih mau. Python 3 komplain. Jadi Python, karena kita makanya Python 3, dia komplain, dia nggak mau digituin. Harus pakai kayak gini. Oke, baru dia mau. Coba kita jalanin. Mau dia. Jadi jalan ini sekarang. Oke, tapi ini nggak berlaku untuk Python 3. Jadi ada masalah Python 3, Python 2 ya. Ada beberapa kata yang nggak boleh dipakai ada dipakai buat programming, yaitu and, if, import, in, elif, else if, ini else, except, lambda, yield, while. Ini ada kata-kata yang dipakai buat programming. Semuanya dalam huruf kecil ya, huruf kecil. Oke, jadi programmingnya Python pakai huruf kecil. Oke, ini contoh program yang lain adalah if true, print true, else print false. Oke. Oke, kita program di sini aja lah. Lebih enak program di sini. Gampang, nggak pusing. Oh. Jadi if true, print true, else print false. Oke. Tapi ini harus pakai kurung nih. Kalau nggak komplain dia. Tapi kita jalanin aja lah. Itu kan missing. Jadi itu Python 2 nih, gaya-gaya Python 2 yang dipakai di sini. Ini Python 2-nya masih kental. Ini tutorial Python 2. Tuh, langsung true. Karena saya true. Kalau saya ganti false atau dodol, nah gini ya. Dodol, nggak tahu apa itu dodol. Pokoknya ngaco isinya, langsung false dia. Oh, dodol harus di define dulu. False. Udah gini dulu lah. Tuh, false. Coba kalau 0, false. Kalau 1, true. Oke. Kelihatan di sini ya. Jadi kita bisa masuk ke if 1 itu true. Gitu. Oke. Jadi bisa belajar dari sini sih. Kita bisa kembangin lagi programnya jadi seperti ini. Ini buat ngasih lihat bahwa programmingnya kayak gini banget sih. Kalau kita pakai bahasa C segala macam, pakai kurawal segala macam. Kalau ini nggak ada kurawal dan kita batasnya cuma titik 2. If sama else ini pakai titik 2 gitu, batasnya cuma gitu doang program. Oke. Nah, ini walah. Ini kita bikin program yang lebih dahsyat. Oke. Ini program buat buka file. Open file stream. Kalau ada error, clear error ini, print enter, print when finished. Cuman ini Python 2 nih ya, jadi harus kasih kurung nih. Oke. Ini program buat baca file doang. Sampai segini banyak nih. Jadi kalau ada exception, kerjain terus exit, keluar dari program. Kalau enggak, print enter, file finish, when finish. Terus ini while file text tidak sama dengan file finish, baca terus sampai file teksnya kebaca semua. Oke. Sampai sini file close. Ini buat
minta input file. Kalau kalau input filenya 0, dia minta masukin nama file, terus baca filenya sampai, dan terakhirnya print file text. Ini cuma baca file doang, ini kayak gini doang programnya. Bisa dicoba sih. Ini cuman jadi kita nggak perlu ngerti logiknya, yang penting kelihatan bahwa ini bagiannya segini. Oke, ini bagiannya segini nih, ini bagiannya segini, ada bagian-bagiannya kelihatan. Oke, ini bagiannya segini, ini bagiannya segini, jadi kelihatan bagian-bagiannya. Dia bisa nulis multi line statement, jadi ini ke bawah, tek gitu. Bisa ke samping, item 1, 2, 3 ke samping, atau dibikin ke bawah supaya gampang ngelihatnya. Ini array bisa dibikin seperti ini, pakai bracket apa kayak gini bisa. Oke. Coba kita masukin ini, bisa nggak ke sini? Semua dicoba-cobain. Jadi caranya belajar gitu doang, cobain. Oke, coba di run. Ini nggak keluar apa-apa ya. Harus didefinisikan dulu item bantu apa. Oh, dia langsung, ini yang bantu kita nih. Item 2 sama dengan 10, item 3 sama dengan 20. Oke. Jadi totalnya 10 tambah 20 tambah 1, 31. Oke. Print, coba saya ngaco ya, print total. Ini saya ngaco ya, tidak pakai kurung ya. Coba mau nggak eksperimen aja lah. Komplain. Komplain dia. Oke. 31 bener ya. Oke. Jadi caranya gitu aja. Jadi bisa ke bawah. Coba kita lihat lagi yang lain. Days kayak gini bisa, jadi waktu hari-hari bisa Monday, Tuesday, Wednesday, Tuesday, Friday. Nah, masukin variabelnya bisa kayak gitu doang. Ini kalau di run ya kosong sih, nggak ada apa-apa. Tuh kosong, orang nggak print apa-apa. Coba kalau print, days. Oke. Kalau 0 berarti Monday ya. Cobain kita run, print, keluar Monday nggak? Monday. Coba 0 diganti 1, print Tuesday. 0 ganti 2, print Wednesday. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Tadi ini dibantu sama ini loh, saya dibantu sama kite ini loh. Jadi kite-nya mau bantu nih. Dia ngasih saran, nih harus gini gitu. Kelihatan kecil, teng keluar. Gelo. Oke, nah ini buat masukin string ke dalam variabel. Jadi kalau kita masukin variabel kata-kata string, ya ini Python 2 banget nih. Tapi sebagian besar sih masih bisa dipakai, cuman yang rewel ya printnya doang yang rewel nih. Sebagian besar sama aja. Coba ini, kalau yang ini masih bisa nggak ya? Ini nama filenya. Ini nama filenya saya bikin dulu di sini ya.
Ini percobaan baca file pakai Python, gitu aja lah. Oke, adanya di folder Python namanya test.txt. Coba kalau saya jalanin, printnya error. Printnya error. Ini harus dikasih kayak gini semua nih. Oke, percobaan. Ada error apa lagi? Line 30. Oh, lupa dikasih di sini satu. Ini kelihatan nih errornya di line berapa ya? Line 30 kelihatan nih. Kelihatan. Coba di run lagi. File name is not defined. Coba masukin ini. Gimana cara ngedefinisin file name di sini ya? File name sama dengan Python test.txt. Mau nggak dia? Nggak tahu nih. Ini posisinya kayak gini sih sebenarnya. Coba kita tes. Mau kagak? Wala. There was an error I think too. IO error. Nggak bisa baca dia. Ya udah. Langsung error di sini. Jadi percobaan gagal. Tapi kita caranya cuma gitu doang sih. Oh, kalau komen pakai pagar ya. Jadi ini cuma jadi Anda harus ngetes satu-satu sih. Coba kalau kayak gini, press enter to exit. Oke. Coba saya jalanin. Alah, harus definisin dulu. Kalau allow multiple on single line given nih. Oke, coba di run. Oh, langsung keluar deh. Ini kayak print aja sih. X-nya jangan full. Terus X-nya di print satu-satu sama dia. Bego. Oh, langsung keluar ini. Ya udah.
Jadi bisa dibikin seperti ini, bisa dibikin seperti ini sih sebenarnya. No, bisa kayak gini. Nah, sama hasilnya. Nah, sama kan hasilnya. Jadi bisa dibikin satu line, bisa dibikin ngerendeng ke bawah. Oke, kalau satu line pakai titik koma pemisahannya. Multiple statement on a single line, gitu. Multiple statement group as suite. Bisa seperti ini juga, jadi ini dibikin grup. Oke. Dan lain-lain. Jadi ini, tapi ini ginilah kalau pengalaman saya sih ya, kalau mau nyoba-nyoba, dicoba, nggak ininya nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Yang harus diapalin nggak banyak, jadi sebetulnya bisa cepet, codingnya bisa cepet banget sih kayak gini, gitu ya. Oke. Nah, ini kita sampai tipe variabel. Oke. Cuman ini udah saya tutup dulu sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan dari video yang lain.